Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat datang di channel Gubernur Siliwangi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus mengangkat cerita-cerita hebat dari Tanah Pasundan. Di Tanah Pasundan, ketika kabut turun dari pegunungan dan menutup atap-atap kayu, Istana Pajajaran berdiri dengan anggun. Di dalamnya, doa dan ambisi hidup berdampingan. Ada kesetiaan pada adat, namun ada pula kerapuhan pada godaan. Istana ini adalah jantung sebuah peradaban yang besar, tempat di mana takdir sebuah kerajaan diputuskan oleh langkah para penghuninya. Sang raja, pemimpin yang bijaksana, memiliki dua permaisuri. Satu melahirkan harapan bagi masa depan kerajaan, sementara yang satu lagi menyimpan cemburu yang dingin seperti embun malam. Ketika permaisuri pertama, Dewi Naganingrum, dikabarkan mengandung, angin di dalam istana pun berubah arah. Ada yang berbisik di sudut-sudut gelap, ada yang menahan napas cemas, seolah menantikan badai yang akan datang. Takhta yang seharusnya menjadi simbol persatuan, kini menjadi sumber perpecahan yang tak terlihat. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Seorang bayi laki-laki lahir dengan tangis yang tegas dan mata yang jernih. Namanya Ciung Wanara. Kabar bahagia ini seharusnya disambut dengan sukacita, namun ia justru ditikam oleh fitnah yang kejam. Sebuah suara berbisik, "Itu bukan darah raja." Kata-kata beracun yang lahir dari iri hati dengan cepat menjerat permaisuri pertama dalam tuduhan yang tak berdasar. Istana yang seharusnya menjadi pelindung, kini menjadi penjara bagi kehormatannya. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, sebuah keputusan pahit harus dibuat. Demi menyelamatkan nyawa sang pewaris, bayi mungil itu diletakkan dalam sebuah rakit anyaman bambu, lalu dihanyutkan di sungai. Air sungai menjadi saksi bisu, mengalir pelan membawa takdir seorang pangeran yang bahkan belum sempat mengenal namanya sendiri. Sungai Citandui menjadi ibu pengganti, memeluk dan membawanya menjauh dari bahaya yang mengancam di istana. Rakit bambu itu akhirnya merapat di sebuah kampung terpencil di tepi sungai. Sepasang suami istri petani yang sudah tua, Aki dan Nini Balangantrang, menemukan bayi itu. Tanpa banyak bertanya tentang asal-usulnya, mereka memeluknya seolah anugerah dari langit. Dengan penuh kasih sayang, mereka menamai dan membesarkannya dengan cinta yang tulus dan kerja keras yang sederhana di desa Geger Sunten. Bayi istana itu kini menjadi anak desa. Ciung Wanara tumbuh di antara pematang sawah yang hijau. Ia belajar membaca arah angin dari desiran daun padi dan memahami bahasa burung yang bernyanyi di pagi hari. Tangan kecilnya akrab dengan lumpur sawah, dan hatinya akrab dengan doa-doa sederhana yang diajarkan oleh orang tua angkatnya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Alam menjadi guru terbaiknya, mengajarkan kebijaksanaan yang tak tertulis di buku manapun. Ketika dewasa, langkahnya mantap dan tatapannya tajam. Ia gagah berani, tutur katanya tertata rapi, dan pikirannya jernih. Orang-orang di desa seringkali tertegun melihatnya. Meski dibesarkan sebagai anak petani, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dalam diam, orang-orang desa tahu, pemuda ini bukan orang biasa. Ia menyimpan tua dan wibawa, seorang darah biru, darah raja yang tak bisa disembunyikan. Suatu hari, Nini Balangantrang menunjukkan barang-barang kecil yang dulu ditemukan bersama Ciung Wanara di dalam rakit. Ada sehelai kain batik dengan corak khas istana, dan sebuah gelang kecil dengan ukiran yang rumit. Benda-benda ini menjadi petunjuk akan asal-usulnya yang sebenarnya. Tetua desa pun berbisik kepadanya, "Engkau bukan sembarang anak, Ciung Wanara. Sungai telah membawa sebuah rahasia besar bersamamu." Dengan bekal kebenaran itu, Ciung Wanara pun menapakkan kakinya, memulai perjalanan pulang menuju Pajajaran. Ia tidak membawa amarah atau dendam, hanya membawa sebuah kebenaran yang harus diungkap. Hutan, sungai, dan kabut yang dulu menjadi saksi perpisahannya, kini seolah menjadi saudara lama yang memandu langkahnya kembali ke tempat kelahirannya. Setiap langkahnya adalah langkah menuju takdirnya. Di hadapan gerbang istana yang megah, ia tidak datang berteriak menuntut haknya. Dengan rendah hati, ia meminta untuk diizinkan mengikuti adu kepiawaian dan kebijaksanaan. Ini adalah cara yang terhormat bagi seorang kesatria untuk membuka pintu takdir. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan kualitas dirinya. Para penjaga yang awalnya ragu, akhirnya terkesan dengan sikapnya yang santun dan penuh wibawa. Di dalam istana, Ciung Wanara menunjukkan kemampuannya, memanah, bertutur adat, hingga menimbang sebuah perkara
Semuanya ia lakukan dengan sempurna. Ia tidak hanya lihai dalam keterampilan fisik, tetapi juga adil dan bijaksana dalam berpikir. Seluruh isi istana terdiam. Pemuda asing dari desa ini memantulkan citra sang raja, bukan dari rupa wajahnya, tetapi dari sikap dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Akhirnya, tibalah momen yang mengharukan. Permaisuri pertama yang telah lama diasingkan, dengan air mata yang menahan gunung rindu, akhirnya menatap pemuda itu. Sebuah tanda kecil pada gelang yang dikenakan Ciung Wanara mengikat kembali ingatan yang telah lama hilang. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ibu dan anak yang terpisah oleh fitnah akhirnya bertemu kembali. Pelukan mereka adalah jawaban atas dua doa yang tak pernah putus. Kebenaran pun dihadirkan di Balairung Agung. Saksi-saksi dihadirkan. Barang bukti berupa kain dan gelang diletakkan di atas meja. Dan kejujuran yang tak terbantahkan akhirnya terungkap. Istana menahan napas. Mereka yang dulu menebar fitnah kini tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Iri hati yang menjadi sumber malapetaka itu akhirnya tumbang di hadapan kebenaran. Sang raja menunduk dengan berat, menyesali ketidakadilannya. Namun bukan pedang yang bicara, melainkan adat yang luhur. Mereka yang telah menebar fitnah diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Tetapi Ciung Wanara dengan hati yang besar memilih jalan maaf. Baginya, dendam tidak akan pernah menumbuhkan padi di sawah atau membawa kesejahteraan bagi rakyat. Memaafkan adalah cara untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali apa yang telah rusak. Ciung Wanara tidak meminta tahta atau kekuasaan. Ia hanya meminta satu hal. Biarkan aku bekerja untuk menjaga negeri ini. Menjaga sawahnya, sungainya, dan hati rakyatnya. Sang raja mengangguk setuju. Ia sadar Pajajaran tidak hanya butuh seorang raja, tapi juga seorang penjaga yang jujur dan tulus seperti putranya. Ciung Wanara, anak sungai yang kembali, kini menjadi penjaga sejati bagi negerinya. Dari cerita Ciung Wanara ini, kita bisa belajar banyak hal. Kebenaran mungkin bisa hanyut seperti rakit kecil di sungai yang deras. Namun pada waktunya, ia pasti akan merapat ke dermaga yang tepat. Dan darah yang baik, karakter yang mulia, tidak perlu berteriak untuk diakui. Ia akan dikenali dari caranya menjaga dan mengasihi sesama. Itulah pesan abadi dari tanah Sunda. Adat ngajaga negara. Adatlah yang menjaga negara. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Gubernur Siliwangi agar kita bisa terus bersama-sama menggali kekayaan budaya kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.